teman-teman, kembali lagi bersama kami kelompok 2. Nah, pada video pembelajaran kali ini, kami akan membahas salah satu materi dari akuntansi sektor publik, yaitu materi mengenai penganggaran sektor publik dan jenis-jenis anggaran sektor publik. Nah, sebelum kita masuk pada materi, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 2. Yang pertama ada Febriani Timbang, yang kedua Laura Putri Panggalo, ketiga Mariska Angelika M, keempat Palawati Sari, dan yang terakhir ada Rizka Maunde. Nah, kita masuk pada materi. Yang pertama yaitu penganggaran sektor publik. Anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial. Sedangkan penganggaran adalah proses atau metode untuk mempersiapkan suatu anggaran. Dalam organisasi sektor publik, penganggaran merupakan suatu proses politik. Pada sektor swasta, anggaran merupakan bagian dari rahasia perusahaan yang ditutup untuk publik. Sebaliknya, pada sektor publik anggaran justru harus diinformasikan kepada publik untuk dikritik, didiskusikan, dan diberi masukan. Penganggaran sektor publik terkait dengan penentuan jumlah alokasi dana untuk tiap-tiap program dan aktivitas dalam suatu moneter. Proses penganggaran organisasi sektor publik dimulai ketika perumusan strategi dan perencanaan strategi telah selesai dilakukan. Anggaran merupakan managerial plan of action untuk memfasilitasi tercapainya tujuan organisasi. Aspek-aspek yang harus tercakup dalam anggaran sektor publik meliputi 1. Aspek pengendalian, 2. Aspek akuntabilitas. Pentingnya anggaran sektor publik dibuat untuk membantu menentukan tingkat kebutuhan masyarakat seperti listrik, air bersih, kualitas kesehatan, pendidikan, dan sebagainya agar terjamin secara layak. Anggaran merupakan blueprint keberadaan sebuah negara dan merupakan arahan di masa yang akan datang. Anggaran dan kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah usaha yang dilakukan pemerintah untuk mempengaruhi keadaan ekonomi melalui sistem pengeluaran atau sistem perpajakan untuk mencapai tujuan tertentu. Alat utama kebijakan fiskal adalah anggaran. Fungsi anggaran publik yaitu sebagai alat perencanaan, yang kedua alat pengendalian, yang ketiga alat kebijakan fiskal, dan yang keempat adalah alat politik. Yang kelima ada alat koordinasi dan komunikasi. Prinsip-prinsip anggaran sektor publik. Yang pertama ialah otorisasi oleh legislatif. Anggaran publik harus mendapat otorisasi dari legislatif terlebih dahulu sebelum eksekutif dapat membelanjakan anggaran tersebut. Yang kedua, komprehensif anggaran harus menunjukkan semua penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Oleh karena itu, adanya dana non-budgeter pada dasarnya adalah menyalahi prinsip anggaran yang bersifat komprehensif. Yang ketiga itu ialah keuntungan anggaran. Semua penerimaan dan belanja pemerintah harus terhimpun dalam dana atau general fund umum. Yang keempat, non-discretionary appropriation, yaitu jumlah yang disetujui oleh Dewan Legislatif harus termanfaatkan secara ekonomis, efisien, dan efektif. Yang kelima ada periodik. Anggaran merupakan suatu proses yang periodik, dapat bersifat tahunan maupun multitahunan. Yang keenam itu ada akurat estimasi. Anggaran hendaknya tidak memasukkan cadangan yang tersembunyi atau hidden reserve yang dapat dijadikan sebagai pemborosan dan inefisiensi anggaran serta dapat mengakibatkan munculnya underestimate pendapatan dan overestimate pengeluaran. Yang ketujuh ialah jelasan anggaran hendaknya sederhana, dapat dipahami masyarakat dan tidak membingungkan. Yang kedelapan ialah diketahui publik. Anggaran harus diinformasikan kepada masyarakat luas. Jenis-jenis anggaran sektor publik.
Yang pertama, perkembangan anggaran sektor publik. Sistem anggaran sektor publik dalam perkembangannya telah menjadi instrumen kebijakan multifungsi yang digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan organisasi. Pada dasarnya, terdapat beberapa jenis pendekatan dalam perencanaan dan penyusunan anggaran sektor publik. Secara garis besar, terdapat dua pendekatan utama yang memiliki perbedaan mendasar. Kedua pendekatan tersebut adalah anggaran tradisional atau anggaran konvensional, dan pendekatan baru yang sering dikenal dengan pendekatan New Public Management. Dua, anggaran tradisional. Ciri dari anggaran tradisional ini yaitu yang pertama, cara penyusunan yang didasarkan oleh pendekatan incrementalist. Yang kedua, struktur dan susunan anggaran yang bersifat line time. Yang ketiga, cenderung sentralistik. Yang keempat, bersifat spesifikasi. Yang kelima, tahunan. Yang keenam, menggunakan prinsip anggaran bruto. Yang ketiga, anggaran publik dengan pendekatan NPME-RA, New Public Management. Model New Public Management mulai dikenal tahun 1980-an dan kembali populer tahun 1990-an yang mengalami beberapa bentuk inkarnasi, misalnya munculnya konsep manajerial market-based, public administration, post-bureaucratic paradigm, entrepreneurial government. New Public Management berfokus pada manajemen sektor publik yang berorientasi pada kinerja, bukan berorientasi pada kebijakan. Salah satu model pemerintahan di era New Public Management adalah model pemerintahan yang diajukan oleh Osborne dan Gabler pada tahun 1992 yang tertuang dalam pandangannya yang dikenal dengan konsep Reinventing Government. Demikianlah materi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.